Jadi ini jenis obligasi, ada atas nama dikeluarkan atas nama pemegang saham, terus atas tunjuk tanpa perlu mencatat nama pembeli, ini macam-macamnya. Jaminan, income bond, macam-macamnya ini. Bunganya juga tergantung pada ini floating, bunganya dikaitkan dengan angka tertentu. Jadi tergantung macam-macamnya obligasi nanti ya. Tapi biasanya kalau di soal yang wajar-wajar aja kok, nggak yang aneh. Ada obligasi syariah juga Bu ya? Ada. Bank juga ada. Cuman saya kurang tahu mekanismenya apa bedanya. Mungkin bisa dicari di Google kalau ingin tahu. Nih, jika perusahaan mengeluarkan obligasi membayar sejumlah nominal yang tertera pada obligasi pada saat jatuh tempo, sudah pasti itu kan, kayak kita bayar utang, terus membayar bunga secara berkala. Ini ada tingkat bunga kontrak sama tingkat bunga yang berlaku di pasar. Ini yang penting, yang perlu diperhatikan hitung-hitungannya. Jadi di obligasinya itu ada bunganya. Ketika kita menerbitkan obligasi itu sudah ada bunga obligasi. Kalau di saham kayak nilai nominalnya. Nah, tapi ada juga bunga di pasar. Nah, selisihnya itu nanti yang kita harus perhatikan. Makanya di sini ada dua jenis tingkat bunga kontrak itu berarti yang tertera di kuponnya itu obligasinya, surat obligasinya. Terus satunya tingkat bunga yang berlaku di pasar, berarti itu tingkat bunga efektif. Itu jadi kadang ada perbedaan, kadang sama. Berarti kayak harga itu di Nanti kita ngitungnya, bukan bunganya double. Bunganya sebenarnya tetap kita mengacu pada yang di kupon. yang Jadi nanti bayarnya atau apanya tetap kita mengacu di situ. Oke, kita lihat langsung di contohnya. Nah, kan kalau kemarin di saham ada namanya apa? Oh, ini Disagio. Ya kan, kalau sekarang di sini ada yang namanya premium sama diskonto. Jadi tingkat bunga kupon lebih besar daripada tingkat bunga efektif. Jadi yang kita punya itu lebih besar bunganya daripada bunga di pasar. Maka obligasi dijual di atas harga nominal. Itu berarti kayak sama kayak agio kemarin konsepnya. Ya. Bunga di pasar lebih kecil, tapi bunga di kupon lebih besar. Itu namanya premium. Tapi kalau bunga di kupon obligasi lebih kecil daripada bunga di pasar, namanya diskonto. Itu sama kayak agio kemarin. agio. Mas, apa Bisa dia itu ada bisnisnya. apa itu? Itu adalah kalau di saham itu kan kalau di Sagio sama Agio. Kalau di obligasi itu ada premium sama diskonto. Premium itu apa? Premium Premium punya solar. Benar kecil. makanya itu Oke. Premium itu bunga kuponnya lebih tinggi. Kalau lebih kecil itu diskonto. Sekarang kita lihat soal dengan diskonto ya. Jadi 1 Januari sebuah perusahaan mengeluarkan 16% obligasi, jatuh temponya 5 tahun, nominalnya 200 juta, bunga dibayar tiap setengah tahun. Berarti M-nya berapa harusnya? 12 5 6 Kan jatuh temponya 5 tahun, dibayar setiap setengah tahun. Berarti setengah tahun 10. jadi ya dibayar 2 tahun, berarti 2 kali 5 itu M-nya, oke? Terus bunga efektifnya 20%, berarti diskonto kan? Nilai bunga obligasi, nah kenapa kok ini 8%? 16 itu 1 tahun, jadi kalau setengah tahun 8%. Betul. Jadi kan nilai bunga obligasinya kan 16%. per tahun. Nilai bunga obligasinya itu kan 16% per tahun. Iya. Terus 8% itu separuhnya dari 16 karena dia dibayar setiap setengah tahun. Oke, ya kalau
mau cari nilai bunga obligasi berarti kita cari persenannya dari bunga apa? Dari bunga pasar apa bunga obligasinya? Obligasi. Iya. Kalau cari nilai bunga obligasi berarti kita dari Obligasi. jangan dari bunga pasarnya. Dan berarti bukan yang 20 itu. Bukan yang 20. Iya, bunga pasar itu bunga efektif. Oh iya. Tingkat bunga efektif itu bunga pasar. Jadi kalau mau cari nilai bunga obligasi itu dari bunga obligasinya, bukan bunga efektif. Bunga yang ada di kupon. Kuponnya. Dari yang 16%, bukan dari yang 20%. Iya. Berarti yang 20% juga bisa dicari. Oh, tunggu. Ada stepnya. Pulang. Ini tadi nih cari nilai tunai obligasi. Udah tahu kan 200 juta tadi kan awalnya dibagi 1 plus 0,1 dari mana? 0,1. Periode pertama. 0,1 dari mana? Bukan. Angsuran pertama. Ayo, pembayaran. 0,1 bukan lah. 0,1 itu dari mana? 0,01. Yang tahu 0,1 dari mana? Bentar tuh. Indonesia. Tinggal Oke. Tingkat Yang mana nggak ada ya? yang mana? keadaan gitu. Iya, jangan. Jadi yang mana, Mas? Tingkat jawabannya. Berarti yang berapa? Yang berapa persen? Santai Bu. Berapa dari yang 10% itu? 10% itu. 10% dari mana? 10 kali itu mungkin bukan. Ya, asli rumusnya. Rumusnya, rumus dari mana? 10 kali itu Bu. Itu kan M-nya yang pangkat 10. 0,1. Ini 0,1 sih. 0,1. 928. Ya iyalah. 10%, kan 10%, 10 bagi 100 kan 0,1. 20% kalau dibagi 2 kan Iya, 10. dari situ. Oh. 10%. Jadi dari tingkat bunga efektif. Tingkat bunga efektifnya kan 20%. Iya. Jadi 10%. Itu dari situ. Agak ketemu Jo. Jadi itu untuk cari nilai tunai obligasi. Paham? Paham. Wes guys lalu Bu. Ya wis dilok naik. Pelan-pelan aja. Oke. Jadi cari nilai tunai obligasi dari tingkat bunga Apa tuh? efektif. Di pasar. Jadi itu rumusnya yang tadi 200 juta PO dibagi 1 plus I pangkat M. Jadi 1 plus Ini 0,1 ini kalau di sini nih kalau karena setengah tahunan dibayarnya makanya 20 bagi 2 kalikan pangkat 10 itu ketemu nilai tunai obligasinya. Terus yang ini coba tolong dicatat, ini saya kasih rumus sendiri biar nanti nggak bingung. Jadi ini 1 min kurungnya ada 2 ya. 1 min 1 besar sama kurang. 1 plus I pangkat N dibagi lagi 9,24. I-nya. Yang ini loh, rumus ini. Saya di sini nggak ada rumusnya di sini. Rumusnya dari mana? Itu rumus. Itu yang mana? Itu nomor berapa Bu? Halaman 9.24. 9. Yang nomor 1. Nomor 2 kan. Nomor 2. Yang nomor 2. Yang nomor 2. Ini kan nggak ada rumusnya. Ini rumusnya kayak gini. 924 nomor 2. 1 Masalahnya. 1 min 1 min 1 1 per. Enggak kelihatan. Kelihatan. nggak ada. Kelihatan. 1 min 1 per 1 I pangkat N per I. Per II bunganya ya. 1 per I. Per I mau. 1 min 1 Makanya tahu makan daging kok. Wih, gede.
Oh,